Saat Qin Chen memasuki lorong luar angkasa, nafas luar angkasa yang menakutkan tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi kekuatan luar angkasa tak berujung yang bertahan di seluruh tanah terlantar. Dalam sekejap, seluruh ruang di tanah terlantar bergetar hebat. Ada fenomena mencengangkan yang terjadi di langit di atas tanah terlantar. Apa yang terjadi? Kekuatan luar angkasa ini, dari mana asalnya? Pada saat ini, orang-orang kuat di seluruh tanah terlantar terkejut. Mereka semua melihat ke tempat di mana fluktuasi spasial ditransmisikan, dan semuanya tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya orang-orang kuat di tanah terlantar melihat fluktuasi spasial yang aneh selama bertahun-tahun di sini. Ketika banyak orang kuat di tanah terlantar terkejut. Di luar istana Raja Hantu, orang-orang kuat di area terlarang yang bersembunyi di pegunungan luar dan bertanggung jawab memantau istana Raja Hantu membuka mulut karena terkejut. Mereka melihat nafas luar angkasa yang mencapai langit tiba-tiba mengalir keluar dari seluruh istana Raja Hantu. Dalam sekejap, seluruh istana Raja Hantu diselimuti oleh kekuatan luar angkasa khusus ini sejauh ribuan mil, dan para ahli di area terlarang yang bertugas memantau, mereka seperti berada di lautan luas, dengan angin kencang dan ombak besar yang bergelombang, dan seutuhnya diri mereka berada di ruang yang mandiri, terkunci sepenuhnya, dan hampir tidak bisa bergerak. Untungnya, fluktuasi ruang ini datang dan pergi dengan cepat, dalam sekejap mata, fluktuasi tersebut menghilang sepenuhnya, dan orang-orang ini melanjutkan tindakan mereka satu demi satu. Cepat, kirim pesan ke orang dewasa. Pasti ada masalah di istana Raja Hantu. Cepat kirim pesan. Ucap orang-orang kuat di area terlarang ini menunjukkan keterkejutan. Mereka segera mengambil alat komunikasi dan mulai mengirimkan pesan satu persatu. Di tengah kerumunan, Ming Dao dan Sa Gui juga mengeluarkan alat komunikasi mereka dan berpura-pura berkomunikasi. Di saat yang sama, mereka melihat istana Raja Hantu di depan mereka dengan ekspresi khawatir. Apa yang terjadi dengan Tuan Chen? Mengapa ada suara yang begitu besar? Ini sama sekali tidak ada dalam rencana. Sementara orang-orang ini mengirim pesan satu demi satu. Di istana Raja Hantu, Jenderal Gui Kui dan banyak orang kuat lainnya juga terkejut dengan kekuatan luar angkasa ini. Jenderal Gui Kui, apa yang terjadi barusan? Ucap banyak anggota keluarga Raja Hantu Shen Ming bergegas keluar, dan ketika mereka melihat Jenderal Hantu Yu Kui, mereka bertanya dengan cemas. Semuanya, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kekuatan barusan disalurkan dari ruang di bawah istana Raja Hantu kita. Mungkin itu semacam benda pelindung yang ditinggalkan oleh Tuan Shen Ming. Ucap Jenderal Gui Kui menjelaskan. Benda pelindung yang tertinggal, ucap banyak anggota keluarga yang bingung. Semuanya, harap bersabar, saya akan menyelidikinya. Setelah Jenderal Gui Kui selesai berbicara, dia bergoyang dan terbang langsung menuju kedalaman istana Raja Hantu. Ayo pergi ke sana juga. Ucap banyak anggota keluarga Raja Hantu Shen Ming juga mengikutinya satu demi satu. Dan saat ini, di kejauhan, ada kehampaan luas yang tak ada habisnya. Dua sosok yang memancarkan aura mengerikan dengan cepat mencari di kehampaan. Mereka adalah leluhur iblis darah dan penguasa makam kematian. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti tiba-tiba, dan tiba-tiba mengangkat kepala untuk melihat ke langit di kejauhan. Aura samar ruang yang melonjak di luar sana membuat pupil mereka tiba-tiba mengecil. Itu, istana Raja Hantu. Ucap penguasa makam kematian terkejut. Mengapa ada fluktuasi spasial yang begitu mengerikan datang dari arah istana Raja Hantu? Mungkinkah? Kemungkinan yang tidak berani dia pikirkan tiba-tiba muncul di benaknya. Di belakang mereka berdua, di kehampaan yang tersembunyi, beberapa penguasa area terlarang yang melacak keduanya juga berhenti. Seolah merasakan sesuatu, mereka tiba-tiba mengeluarkan alat komunikasi masing-masing. Setelah merasakan pesan di alat komunikasi, pupil para master area terlarang ini tiba-tiba menyusut. Ayo cepat pergi ke istana Raja Hantu. Hampir tanpa ragu-ragu, banyak pemilik area terlarang ini yang awalnya mengikuti penguasa makam kematian dan leluhur iblis darah. Dengan bergoyang, mereka tiba-tiba terbang menuju langit yang jauh dan menghilang dalam sekejap. Kepergian para penguasa area terlarang ini secara alami langsung dirasakan oleh penguasa makam kematian, dan wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Ayo pergi. Dengan sekejap tubuhnya, penguasa makam kematian tampak kedinginan. Tanpa ragu-ragu, dia menghilang ke langit dalam sekejap mata dan menyerbu menuju istana Raja Hantu. Ketika banyak orang kuat di tanah terlantar bergegas ke istana Raja Hantu. Di bagian dalam kolam Raja Hantu,
Qin Chen tidak tahu bahwa masuknya dia ke saluran luar angkasa ini akan menyebabkan fluktuasi yang begitu besar. Dia sudah menggunakan metode pelipatan ruang untuk langsung memasuki saluran luar angkasa. Begitu Qin Chen memasuki lorong luar angkasa, kekuatan pemotong ruang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan. Kekuatan pemotong ruang ini sangat mengerikan, seperti bilah angin yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus terbang di kehampaan. Bilah luar angkasa ini terlihat sangat biasa, tetapi saat Qin Chen merasakan bilah luar angkasa ini, bulu kuduk merinding tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan perasaan krisis yang kuat langsung muncul di benaknya. Niat membunuh yang ditimbulkan oleh bilah luar angkasa ini membuat Qin Chen secara naluriah merasakan sedikit ketakutan. Tidak baik, gumam Qin Chen terkejut. Sebelum keterkejutan di hatinya mereda, dengan letusan, bilah spasial tiba-tiba muncul di sebelah Qin Chen. Bilah spasial ini diam-diam memotong tubuhnya, dan luka sempit berlumuran darah langsung muncul di tubuh Qin Chen. Brengsek, ucap Qin Chen terkejut dan marah. Bilah luar angkasa ini begitu kuat sehingga merobek tubuhnya dalam sekejap. Anda harus tahu bahwa tubuhnya saat ini sangat kuat sehingga bahkan transendensi tingkat ketiga tidak dapat dengan mudah menyakitinya, tapi sekarang. Sebelum Qin Chen bisa menyelesaikan pikirannya, dia melihat bilah luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya seperti badai lebat, meninggalkan lusinan luka di tubuhnya. Qin Chen segera mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya, membentuk penghalang ruang yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Qin Chen mendorong tubuh luar angkasanya secara ekstrim. Cahaya terang dari ruang di tubuhnya berkedip, seluruh tubuh Qin Chen membangkitkan kekuatan ruang tanpa akhir, mencoba menahan bilah ruang angkasa di sekelilingnya. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah setelah domain luar angkasanya diaktifkan, dia bahkan tidak menyadari kapan bilah luar angkasa ini memasuki domainnya, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mengendalikan bilah luar angkasa ini. Hampir dalam sekejap, lebih dari selusin luka muncul di tubuh Qin Chen. Pakaian Qin Chen langsung hancur, dan seluruh tubuhnya berantakan. Qin Chen sangat ketakutan di dalam hatinya. Aku mungkin mati di sini jika melanjutkan. Aku harus bersembunyi di dunia kekacauan dulu. Gumam Qin Chen mengangkat tangannya, dan dengan keras, sebuah pagoda sederhana muncul. Qin Chen segera mengorbankan pagoda Guyu. Dunia kekacauan dan pagoda Guyu bergabung. Pada saat ini, pagoda Guyu adalah cangkang dari dunia kekacauan. Saat Qin Chen mengorbankan pagoda Guyu, bilah luar angkasa langsung menembus punggungnya. Dengan letupan, kabut darah keluar, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Qin Chen melihat beberapa bilah spasial mendekat, jadi dia tidak berani lagi tinggal di sini dan dengan cepat memasuki dunia kekacauan. Jika dia lebih lambat, dia takut dia akan terpotong-potong oleh bilah luar angkasa ini. Di dunia kekacauan, dengan keras, Qin Chen jatuh dengan keras ke tanah, langsung membuat khawatir banyak orang di dunia kekacauan. Karena dia masuk terlalu tergesa-gesa, Qin Chen bahkan tidak punya waktu untuk melindungi orang lain. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Ucap Tianyin Shenzun dan Liu Juemingnu buru-buru melangkah maju dan berkata dengan gugup. Kakak, ucap gadis kecil itu juga segera berjalan, menatap Qin Chen dengan cemas dengan mata hitam besarnya. Saya baik-baik saja, ucap Qin Chen melambaikan tangannya, kalian harus mundur dulu. Setelah mengatakan itu, Qin Chen langsung mengaktifkan dunia kekacauan untuk menutupi dirinya, membentuk ruang independen. Tianyin Shenzun, Liu Juemingnu dan lainnya pergi dengan cemas. Pada saat ini, dalam kehampaan independen, Qin Chen terbaring di sana dengan panik, dia telanjang dan penuh bekas luka, dengan noda darah dan luka di mana-mana. Saat mencoba menyembuhkan lukanya, Qin Chen segera mengeluarkan susunan pemantauan. Dia harus mencari tahu kemana arah lorong luar angkasa di dasar kolam Raja Hantu. Begitu susunan pemantauan mendarat di luar, Qin Chen melihat dunia kosong dari dalam susunan pemantauan, atau ruang kosong. Di ruang itu, tidak ada yang hidup dan tidak ada apapun. Di pintu keluar, Anda hanya dapat sesekali melihat bilah ruang angkasa yang besar memusnahkan dan berkedip, membentuk zona pembunuhan ruang mati. Bilah ruang angkasa beterbangan dalam aliran ruang angkasa yang bergejolak, dan kadang-kadang beberapa bilah ruang angkasa menghantam pagoda Guyu. Ketika bilah luar angkasa ini menghantam pagoda Guyu, Qin Chen bahkan melihat sedikit bekas di pagoda Guyu, yang jelas ditinggalkan oleh bilah luar angkasa. Saat berikutnya, disk array yang dibuang oleh Qin Chen langsung dipotong-potong oleh bilah luar angkasa. Hati Qin Chen langsung tenggelam. Kekuatan bilah luar angkasa ini begitu menakutkan bahkan pagoda Guyu pun bisa meninggalkan jejak.
Jika pagoda Guyu terus seperti ini, begitu dia tidak bisa bertahan, dia dan dunia kekacauan pasti akan langsung dimusnahkan oleh bilah luar angkasa yang begitu menakutkan. Pada saat itu, semua makhluk di dunia kekacauan akan mati di sini. Aku harus menemukan jalan, pikir Qin Chen dengan cepat menjadi tenang. Ketika krisis menjadi lebih serius, Qin Chen menjadi lebih tenang karena dia tahu bahwa terburu-buru tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Saat menara pagoda Guyu terus melayang, Qin Chen dengan cepat membuang susunan pemantauan. Segera, pemandangan di sekitarnya terus ditangkap oleh Qin Chen. Di sekelilingnya, ada dunia ketiadaan. Semakin dia melihat, semakin berat hati Qin Chen. Dia awalnya berpikir bahwa lorong luar angkasa di dasar kolam Raja Hantu ada hubungannya dengan Laut Mati. Itu seharusnya mengarah ke suatu tempat jauh di Laut Mati, dan itu mungkin bahkan ada kaitannya dengan keluar dari kawasan terlarang Laut Mati. Itu sebabnya dia mengambil risiko untuk masuk. Tapi apa yang tidak diharapkan Qin Chen adalah setelah dia memasuki saluran luar angkasa, tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya ruang kosong, dan itu adalah ruang yang dipenuhi dengan bilah luar angkasa yang mengerikan. Pada saat ini, Qin Chen menemukan bahwa dia bahkan tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Dengan kata lain, dia terjebak di dunia kosong ini, dan dia harus terus-menerus menahan serangan bilah luar angkasa yang begitu mengerikan. Ini hanyalah tempat mati. Selain itu, Qin Chen menemukan dengan wajah jelek bahwa luka-lukanya tidak dapat disembuhkan. Ada semacam kekuatan luar angkasa khusus di bilah luar angkasa, dan semua metode penyembuhannya telah kehilangan efeknya. Apakah kekuatan luar angkasa ini begitu keras kepala? Gumam Qin Chen berubah warna. Kembali ke alam rahasia Guiksu, saya menggunakan kekuatan teknik Kaisar Dewa Bintang 9 untuk menyempurnakan kekuatan pusaran luar angkasa dan berhasil melarikan diri. Saya akan mencobanya kali ini. Pikir Qin Chen menutup matanya dan segera mulai menjalankan teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Aliran kuat seni Kaisar Dewa Bintang 9 dengan cepat menyerap jejak kekuatan ruang yang tersisa di tubuhnya, tetapi itu hanya jejak. Sisa kekuatan penghancur ruang masih tersisa di dalam tubuh, dan hanya bisa dihentikan sedikit. Itu tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Bahkan teknik Kaisar Dewa Bintang 9. Hati Qin Chen mencelos, dan dia merasa bermasalah untuk pertama kalinya. Hah? Apakah ada sesuatu di sana? Tepat ketika hati Qin Chen menjadi semakin berat, dalam susunan pemantauan yang dia buang, sesuatu tiba-tiba tampak bersinar samar di tengah ruang kosong. Di ruang kosong ini, sepertinya ada sesuatu. Apa itu? Gumam Qin Chen melihat melalui susunan pemantauan, berharap untuk melihat dengan jelas apa yang ada jauh di dalam ruang hampa. Namun, karena jarak dan lipatan ruang, tidak peduli bagaimana penampilannya, dia tidak dapat melihat dengan jelas keberadaan benda-benda di dalamnya. Tempat ini dipenuhi dengan kekuatan ruang, di permukaan jaraknya tidak jauh, namun nyatanya menjangkau jarak ruang yang tak terhitung jumlahnya. Aku harus mencari tahu, pikir Qin Chen mengambil keputusan. Ini adalah satu-satunya hal yang dia lihat di ruang hampa ini yang bukan bilah luar angkasa. Mungkin ada cara untuk pergi dari sini. Tapi bagaimana cara mendekat? Gumam Qin Chen berada di dunia kekacauan dan tidak dapat dengan mudah mengaktifkan pagoda Guyu. Begitu kesadarannya padam, ia akan dimusnahkan oleh kekuatan ruang di luar. Sepertinya aku harus keluar sendiri. Gumam Qin Chen merasa galak di dalam hatinya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Qin Chen muncul tepat di luar pagoda Guyu, dan segera mengaktifkan domain luar angkasa dan tubuh dewa luar angkasa. Selain itu, dia juga mengaktifkan kekuatan labirin luar angkasa. Kemudian Qin Chen dengan cepat mendekati kehampaan dengan pagoda Guyu. Setelah beberapa napas, Qin Chen menerima banyak luka lagi, dan dia semakin dekat dengan benda-benda di angkasa yang jauh. Ketika dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Qin Chen bergoyang dan memasuki dunia kekacauan lagi. Kali ini, Qin Chen bersiap dengan baik dan menutupi semua orang, dia berlumuran darah dan terbaring di tanah, terengah-engah. Dia tidak berani membuang waktu dan langsung melakukan perawatan dengan bersila. Meskipun teknik Kaisar Dewa Bintang 9 tidak dapat menghilangkan semua kekuatan ruang, itu dapat menyerap sebagian darinya, yang lebih baik daripada tidak sama sekali bagi Qin Chen. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa bidang labirin luar angkasa yang dia pelajari di dasar kolam Raja Hantu sebenarnya dapat sedikit memblokir kekuatan bilah luar angkasa di sini. Jika tidak, cedera yang disebabkan oleh begitu banyak bilah luar angkasa sebelumnya akan jauh lebih serius dibandingkan sekarang. Hal ini akhirnya membuat Qin Chen merasa jauh lebih baik. Dengan kekuatan labirin luar angkasa ini,
Qin Chen setidaknya bisa menjamin bahwa dia tidak akan langsung terkoyak oleh kekuatan luar angkasa dalam waktu singkat. Setelah beristirahat sejenak, Qin Chen meninggalkan dunia kekacauan tanpa henti, dan membawa Pagoda Guyu menuju lokasi benda misterius itu. Setelah terluka parah, Qin Chen kembali ke dunia kekacauan lagi. Setelah pergi dan kembali lagi dan lagi, tubuh Qin Chen sudah penuh bekas luka, hampir tidak ada bagian yang utuh, bahkan tulangnya banyak yang patah. Namun Qin Chen tidak berhenti sama sekali, dia tahu apa yang dia lakukan di sini. Semakin lama waktu berlalu, tidak hanya dia akan semakin berbahaya, tetapi juga semakin banyak masalah bagi Raja Hantu Shen Ming dan Iblis Tua Xuan Gui di dunia luar, diperkirakan keduanya akan menjadi gila karena kecemasan. Seperti yang diharapkan Qin Chen, sambil terus mendekati objek tersebut, di dasar kolam Raja Hantu, Wan Gu Mingzu dan Xuan Gui Laomo melihat ke dasar kosong kolam Raja Hantu, dan mereka benar-benar tercengang. Di mana Tuan Chen? Pada saat ini, di kolam Raja Hantu, kekuatan luar angkasa yang tidak teratur melonjak, membentuk lapisan-lapisan. Di ruang ini, mereka tidak dapat melihat Qin Chen sama sekali. Yang paling mengejutkan mereka adalah, mereka seharusnya bersama Qin Chen, dan ada beberapa hubungan di antara mereka, tetapi sekarang hubungan ini pun telah hilang. Apakah Tuan Chen sudah pergi? Hati mereka langsung tenggelam. Jika Tuan Chen menghilang, apa yang akan mereka berdua lakukan? Jangan panik, jangan panik. Dengan kekuatan Tuan Chen, dia pasti ada di dasar kolam Raja Hantu, tapi kita tidak dapat menemukannya, pikir Wan Gu Mingzu menyemangati dirinya sendiri. Iya, meskipun Tuan Muda Chen dalam bahaya, Kaisar masih bersama Tuan Muda Chen. Apa yang bisa terjadi? Wan Gu Mingzu memikirkan hal ini dan langsung merasa lega. Fluktuasi ruang besar yang muncul di kolam Raja Hantu pasti akan membuat khawatir orang-orang kuat lainnya. Dengan kecepatan mereka akan tiba di sini dalam waktu singkat. Kita harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Ucap leluhur Wan Gu Ming kepada Xuan Gui Laomo. Prioritas utama adalah meningkatkan kekuatan secepat mungkin. Keduanya langsung kembali ke langit di atas kolam Raja Hantu. Senior Wan Gu, sepertinya orang-orang di Istana Raja Hantu Anda tampaknya diblokir dari pembatasan. Segera setelah keduanya kembali ke kolam Raja Hantu, mereka menyadari bahwa di dalam kehampaan di luar area terlarang kolam Raja Hantu, Jenderal Gui Kui dan yang lainnya sedang mencari di sekitar sana. Di belakang Jenderal Gui Kui, ada banyak anggota keluarga yang khawatir, semuanya tampak pucat. Jangan khawatirkan mereka, ucap leluhur Wan Gu Ming mendengus dingin, dan kesadaran spiritualnya melewati beberapa selir lagi, dan akhirnya dengan enggan menyingkirkan kesadaran spiritualnya. Sekarang Tuan Chen tidak terlihat, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Kita akan membicarakannya setelah mereka mengurus penguasa makam kematian. Keduanya segera melanjutkan latihan. Di ruang misterius. Setelah banyak bergerak, Qin Chen akhirnya mendekati inti ruang hampa. Pada inti ini, ada bilah ruang halus yang tak terhitung jumlahnya, terkadang lahir dan terkadang menghilang. Bilah ruang halus yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk bentuk yang sangat indah, seperti sarang besar, terbungkus intinya. Di dalam inti bilah ruang halus yang tak terhitung jumlahnya, terdapat kristal belah ketupat yang tersuspensi, dengan sudut 361 derajat. Setiap permukaan kristal berbentuk belah ketupat mengandung pesona spasial khusus, dan tampaknya berisi semua aturan dan jalan alam semesta. Harta karun. Gumam Qin Chen menatap kristal berbentuk berlian di Pagoda Guyu. Saat dia melihat kristal berbentuk berlian ini, Qin Chen tahu bahwa objek ini pasti merupakan inti dari ruang hampa ini. Benda ini seharusnya berisi kekuatan seluruh ruang hampa. Selama saya bisa mengendalikan benda ini, saya mungkin bisa pergi dari sini. Hati Qin Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Kristal berbentuk berlian di depannya mengandung aura spasial yang menakjubkan, dan setiap pola spasial yang mengalir di atasnya membuat Qin Chen merasa seolah-olah pikirannya terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya, seolah-olah dia sedang ditarik ke dalamnya. Tekstur spasial yang megah lebih sempurna daripada struktur spasial manapun yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya. Beberapa permukaan berbentuk belah ketupat dengan sudut 361 derajat mengalir dengan cahaya warna-warni, seperti harta karun, menandakan bahwa itu adalah harta karun tertinggi di dunia. Nafas Qin Chen tiba-tiba menjadi cepat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benda luar angkasa yang begitu mengerikan, dan ini jelas merupakan salah satu harta karun terbaik yang pernah dia lihat. Harta karun seperti itu seharusnya adalah sesuatu di ruang inti, mungkin kunci menuju ruang ini. Selama aku mengendalikannya,
aku seharusnya bisa pergi dari sini tanpa takut pada bilah luar angkasa. Tapi, bagaimana aku bisa mengendalikannya? Pikir Qin Chen melihat kristal berbentuk berlian di depannya dan merasa khawatir. Kristal berbentuk berlian ini dibungkus dengan bilah luar angkasa halus yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, selama dia mendekati bilah luar angkasa tersebut, tubuhnya akan terkoyak oleh bilah luar angkasa tersebut, apalagi mengendalikannya. Apapun yang terjadi, aku harus mencobanya dulu. Ucap Qin Chen mengambil keputusan dan tiba-tiba muncul di luar pagoda Guyu. Saat dia muncul di luar pagoda Guyu, bilah luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya sepertinya telah menemukan kehadirannya, dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menebasnya. Qin Chen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa bilah luar angkasa ini tampak hidup. Kekuatan ruang tak terlihat menyebar ke sekelilingnya secara instan, dan kekuatan luar angkasa di sekitarnya dengan cepat terlipat untuk membentuk Taoisme. Itu seperti labirin, mencoba menghentikan serangan bilah luar angkasa ini. Beberapa bilah luar angkasa segera dibelokkan dan diubah arahnya, tetapi jumlahnya terlalu banyak, seperti pasir halus. Bahkan jika sebagian diimbangi, masih banyak bilah luar angkasa yang mengenai tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, bekas darah muncul di tubuh Qin Chen. Bahkan setelah melewati labirin luar angkasa, keropang darah yang telah diperbaiki oleh Qin Chen terbelah lagi, dan seluruh tubuhnya langsung menjadi manusia berdarah. Selain itu, bilah ruang halus yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan seperti sarang lebah yang terganggu, dan mereka bergegas menuju Qin Chen dengan cepat. Tidak baik, gumam Qin Chen tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa bilah ruang halus di sini benar-benar berbeda dari bilah ruang angkasa yang dia temui sebelumnya. Dia tidak merasakan ada yang salah sebelumnya. Bilah ruang halus ini di depannya benar-benar berbeda dan tampak hidup, seperti sekumpulan besar ikan yang terkejut, dan mengunci dirinya dalam sekejap. Karena terkejut, Qin Chen tiba-tiba menghilang dan segera kembali ke pagoda Guyu. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah setelah merasakan hilangnya Qin Chen, bilah ruang halus ini tidak menyebar, tetapi terus menebasnya dengan gila. Lautan luas bilah ruang angkasa seperti tsunami, dan menghantam pagoda Guyu dengan keras. Dengan raungan yang mengejutkan, pagoda Guyu berbunyi klik, dan sedikit retakan muncul di atasnya. Dunia kekacauan yang terletak di pagoda Guyu bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa besar. Galaksi kacau dan galaksi Netherworld di langit mulai bergetar hebat, dan ombaknya melonjak, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Dari galaksi, kura-kura api besar bergegas keluar dan memandang ke langit dengan ngeri. Di tanah di bawah, Liu Juemingnu, Tian Yin Shenzun, Gou Wa dan yang lainnya semuanya jatuh ke tanah, melihat pemandangan antara langit dan bumi dengan ngeri, dengan ketakutan di mata mereka. Apa yang terjadi di luar? Mereka ketakutan dan bingung. Di bawah pohon iblis 10.000 dunia, Qiansu dan lainnya yang sedang berlatih saat ini juga tiba-tiba membuka mata mereka, memandang ke langit dengan ngeri, dan berdiri satu persatu. Chen dalam masalah. Dunia kekacauan sedang diserang. Setiap orang perlu mengambil tindakan untuk menstabilkannya. Ucap Qiansu berubah warna, membubung ke langit, dan segera mengaktifkan kekuatannya untuk menstabilkan dunia sekitarnya. Sangguan Waner dan Jiruyu juga naik ke langit, memancarkan aura yang luas dan transenden, berintegrasi ke dalam dunia kekacauan dan menstabilkan dunia. Ini, pohon iblis 10.000 dunia, pohon buah kekacauan, pohon buah pola ilahi kehampaan dan banyak pohon suci lainnya di sekitar mereka mengayunkan cabang-cabangnya dan bergetar di bawah gempa bumi yang dahsyat, dipenuhi dengan berbagai aura kekacauan, dan menenangkan kehampaan ke segala arah. Di antara semua orang, Qin Chen adalah yang paling gugup. Matanya langsung tertuju pada celah pagoda Guyu di luar, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Meskipun retakan ini tidak besar, dan bahkan untuk pagoda Guyu, yang tingginya puluhan ribu kaki saat ini, dapat dikatakan sangat kecil, namun dengan satu benturan, pagoda Guyu tersebut terkena retakan. Bisakah Guyuta menahannya? Semuanya, ikuti aku dan stabilkan dunia kekacauan ini. Ucap Qin Chen berteriak keras, tidak berani ceroboh, dan buru-buru mengaktifkan dunia kekacauan, menanamkan kekuatan ruang yang tak terlihat ke dalam pagoda Guyu di luar dunia kekacauan. Pagoda Guyu dengan cepat berputar dan melonjak, meledak dengan aura yang menakjubkan, membentuk pertahanan luar angkasa. Pada saat yang sama, suara Qin Chen juga bergema di hati semua orang di dunia kekacauan. Semuanya, cepat ambil tindakan. Ucap Liu Juemingnu dan yang lainnya berkata dengan cemas, satu demi satu, mereka buru-buru mengambil tindakan,
mengaktifkan sumber mereka, dan menstabilkan dao surgawi di dunia kekacauan di bawah komando Qin Chen. Begitu dunia kekacauan ini hancur, mereka tidak akan lolos dari kematian. Dalam sekejap, semua makhluk di seluruh dunia kekacauan bekerja keras demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Di antara semua orang, hanya gadis kecil yang mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke langit, matanya seolah melihat pemandangan di luar pagoda Guyu dan bilah luar angkasa yang tak ada habisnya di dunia luar. Sementara semua orang dengan panik mencoba menstabilkan dunia kekacauan, bilah luar angkasa yang perkasa dari dunia luar berkumpul kembali setelah serangan yang gagal, dan bergegas menuju pagoda Guyu. Bilah luar angkasa ini menghantam pagoda Guyu berulang kali. Di bawah pengaruh bilah luar angkasa ini, pagoda Guyu yang megah dan tinggi tiba-tiba terlempar seperti bola karet dan terguling dengan keras. Bilah ruang angkasa yang padat menghantam kaca anti peluru seperti kerikil dalam badai pasir, membuat suara ledakan yang keras, dan lubang kecil padat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di pagoda Guyu. Walaupun lubang-lubang kecil ini tidak besar, jika terus berlanjut akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pagoda Guyu. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Gumam Qin Chen, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke bagian terdalam pagoda Guyu, tempat Kaisar Yuming sedang tidur. Satu-satunya solusi saat ini adalah membangunkan Kaisar Yuming. "Kaisar Yuming, bangun!" ucap Qin Chen berteriak keras, dan suara Qin Chen seperti guntur, terus-menerus bergema di sisa jiwa Kaisar Yuming yang tertidur. Namun, setelah waktu yang cukup lama, Kaisar Yuming tiba-tiba mengeluarkan suara lelah atas panggilan Qin Chen, dan dia tidak mau bangun. "Bangun!" ucap Qin Chen berteriak dengan suara rendah lagi, dan kesadaran spiritualnya berubah menjadi guntur, langsung menembus lautan jiwa Kaisar Yuming. Guntur melonjak dan meledak, dan jiwa Kaisar Yuming yang tertidur tiba-tiba bergerak dan terbangun seketika. "Kenapa tiba-tiba terdengar guntur? Siapa yang memanggilku?" Bersamaan dengan suara ini, aura hantu yang tak ada habisnya langsung muncul kembali di pagoda Guyu. Ternyata itu Nak Qin Chen. "Apakah kamu sudah sampai di Gunung Huangquan?" "Tidak, di mana tempat ini?" "Sial, apa yang terjadi dengan pagoda Guyu?" ucap Kaisar Yuming tampak sedikit bingung pada awalnya, tetapi sesaat, setelah merasakan pemandangan di dunia luar, dia tiba-tiba terbangun, dan keringat jiwa muncul di sekujur tubuhnya. "Brengsek, ini adalah itu. Mengapa pagoda Guyu diserang? Dan bagaimana dengan pedang luar angkasa yang menakutkan dari dunia luar?" "Nak Qin Chen, apa yang kamu provokasi?" ucap Kaisar Yuming berkata dengan kaget. "Senior Yuming, singkatnya, kita sekarang berada di ruang hampa. Tidak ada apapun di ruang hampa ini. Yang ada hanya bilah luar angkasa tak berujung di depan kita. Di tengah bilah luar angkasa, ada kristal luar angkasa berbentuk kekosongan dengan 361 derajat. Kekuatan bilah luar angkasa ini sangat menakutkan. Bahkan sumber luar angkasa Kaisar Mikong tidak dapat menahannya. Apakah Anda punya cara untuk mengeluarkan kami dari sini?" ucap Qin Chen tidak berbicara omong kosong dan berkata dengan penuh semangat pada saat pertama. "Ruang kosong. Kristal luar angkasa berbentuk berlian 361 derajat. Apa-apaan ini? Katakan padaku dulu, di mana tempat ini? Mengapa saya tidak tahu bahwa ada tempat aneh di dunia bawah?" ucap Kaisar Yuming, kulit kepalanya mati rasa. Dia dianggap berpengetahuan luas, tetapi pemandangan mengerikan di luar pagoda Guyu saat ini membuatnya sedikit ketakutan. Kuncinya adalah sebagai salah satu dari 4 kaisar besar di dunia bawah, dia belum pernah mendengar tentang ruang hampa yang dikatakan Qin Chen. Apakah ada tempat di dunia bawah yang tidak dia ketahui? Tempat ini adalah tanah terlarang di Laut Mati. Setelah kamu tertidur lelap, kami terjatuh ke dalam turbulensi ruang angkasa dan tanpa sengaja sampai ke tanah terlantar ini. Ruang kosong ini adalah ruang khusus di dalam tanah terlantar. Ucap Qin Chen buru-buru menjelaskan. "Apa, Laut Mati? Maksudmu kita berada di kawasan terlarang Laut Mati?" ucap Kaisar Yuming dengan ekspresi terkejut di wajahnya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. "Ya, itu adalah sangkar yang dikabarkan digunakan oleh 4 kaisar besar dunia bawah untuk menahan tahanan. Kamu seharusnya punya cara untuk pergi, bukan?" kata Qin Chen buru-buru. "Astaga, kandang tempat 4 kaisar besar menahan para tahanan. Tahukah kamu di mana tanah terlarang Laut Mati berada?" ucap Kaisar Yuming menjadi gila. Tanah terlarang Laut Mati adalah tempat terlarang di dunia bawah. Itu terkait dengan rumor kuno di dunia bawah kuno. Tempat ini sangat berbahaya. Ini memang tempat di mana kami membuang beberapa orang kuat saat itu. Namun,
Kami membuang orang-orang ini bukan untuk memenjarakan mereka, tapi untuk mengorbankan mereka ke tanah terlarang Laut Mati, agar tanah terlarang Laut Mati bisa melahirkan sumber utama dan menguatkan kami. Kata Kaisar Yuming dengan suara yang dalam. Pengorbanan ke tanah terlarang Laut Mati. Kelahiran sumber utama. Ucap Qin Chen terkejut, apa maksudmu? Kaisar Yuming menghela nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh, tanah terlarang Laut Mati tidaklah biasa, bahkan kami, keempat kaisar saat itu tidak berani mendobraknya, karena tidak ada hidup atau mati di tempat ini. Begitu kamu memasuki tempat ini, bahkan kaisar yang perkasa tidak bisa keluar sama sekali. Bahkan kaisar tidak bisa pergi. Apakah kamu yakin? Sebelum Kaisar Yuming selesai berbicara, Qin Chen menyela dengan ekspresi jelek. Untuk apa aku berbohong padamu? Tetapi mengapa Wan Gu dan yang lainnya mengatakan bahwa disinilah empat kaisar agung memenjarakan tahanan yang melanggar hukum di dunia bawah? Wan Gu dan yang lainnya tidak tahu apa-apa tentang itu. Kata Kaisar Yuming mengutuk dengan marah, dengan wajah yang sangat muram, dia hanyalah pesuruh di bawah komandoku saat itu. Tahukah kamu, tanah terlarang Laut Mati ini lebih rumit dan ini terkait dengan sebuah rahasia di dunia bawah saat itu, dan rahasia ini berhubungan dengan Dewa Hades yang dirumorkan. Dewa Hades, ucap Qin Chen terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar karakter ini. Dewa Hades adalah pendiri dunia bawahku, orang yang benar-benar mengendalikan keberadaan dunia bawah dengan satu tangan. Ucap Kaisar Yuming tampak serius, di zaman kuno, Dewa Hades bertanggung jawab atas sungai kematian dan semua reinkarnasi dari dunia bawah. Tapi kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, Dewa Hades menghilang dan akhirnya menjadi legenda di dunia bawah. Ada yang bilang dia jatuh, ada yang bilang dia menyatu dengan dunia bawah. Tentu saja ada yang bilang dia meninggalkan dunia bawah, pergi ke laut kosmik, lalu menghilang tanpa jejak. Namun, dari sudut pandang kami empat kaisar agung, kami dapat yakin bahwa Dewa Hades pasti ada, karena ada terlalu banyak orang yang tersisa di dunia bawah. Ada banyak hal tentang Hades, hal-hal ini tidak memiliki penjelasan hukum. Ucap Kaisar Yuming menjelaskan. Setelah mendengar perkataan Kaisar Yuming, Qin Chen langsung teringat Dewa Iblis dari dunia iblis di alam semesta asli, yang merupakan ayah Sisi. Di dunia iblis, Dewa Iblis telah menghilang selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi semua orang percaya bahwa dunia iblis didirikan oleh Dewa Iblis yang memperoleh pencerahan di bawah pohon iblis 10.000 dunia. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan Dewa Hades di dunia bawah. Tapi, apa hubungan Dewa Hades dengan tanah terlarang Laut Mati? Gumam Qin Chen mengerutkan kening, dan dia berkata, mungkinkah tanah terlarang Laut Mati dibangun oleh Dewa Hades? Tanah terlarang Laut Mati tidak dibangun oleh Dewa Hades, tapi hampir sama. Dalam legenda dunia bawah, dikatakan bahwa tanah terlarang Laut Mati adalah tempat berbahaya yang tersisa dari konfrontasi antara Dewa Hades dan orang kuat dari Laut Kosmik. Tapi ini hanya rumor. Saat kita lahir, tidak ada jejak Dewa Hades di dunia bawah. Tapi tanah terlarang Laut Mati benar-benar ada. Hanya saja tempat ini sangat aneh, banyak orang kuat di dunia bawah yang pernah secara paksa memasuki tanah terlarang Laut Mati, namun tidak ada kabar. Kemudian, bahkan orang kuat setingkat kaisar memasuki tempat ini, namun mereka juga gagal untuk kembali hidup. Berbicara tentang ini, Kaisar Yuming terlihat sangat serius. Mendengarkan semua ini, hati Qin Chen benar-benar tenggelam. Tanah terlarang Laut Mati ternyata punya asal-usul seperti itu. Jika tanah terlarang Laut Mati adalah tempat pengorbanan, mengapa orang kuat yang diasingkan di tanah terlantar ini tidak jatuh? Ucap Qin Chen bertanya dengan cemberut. Maksudmu, tidak ada orang kuat yang diasingkan di sini yang mati? Ucap Kaisar Yuming tercengang. Ya, mereka memang belum mati. Saya telah bertemu banyak orang kuat transenden di sini yang pernah diasingkan, dan banyak dari mereka memiliki budidaya transendensi rangkap 3. Ucap Qin Chen berkata menegaskan. Kaisar Yuming mengerutkan kening, saya tidak tahu ini, karena saya belum pernah memasuki kawasan terlarang Laut Mati. Namun, menurut prinsip kekekalan materi, jika Laut Mati melepaskan sumbernya, seseorang pasti akan mati. Jika tidak, setelah bertahun-tahun, bukankah Laut Mati sudah lama layu? Atau bisakah tanah terlarang Laut Mati ini mendapatkan kekuatan dari tempat lain? Qin Chen juga mengerutkan kening. Saat ini, Kaisar Yuming mengerutkan kening dan berkata lagi, bagaimana dengan Kaisar Simei? Apa, Kaisar Simei? Ucap Qin Chen dengan bingung. Kaisar Simei adalah orang yang mendobrak tanah terlarang di Laut Mati saat itu. Ucap Kaisar Yuming menjelaskan.
Qin Chen menggelengkan kepalanya, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Sepertinya tidak ada rumor tentang dia di tempat terlantar ini. Ini aneh. Ucap Kaisar Yuming bingung, jika menurut apa yang kamu katakan, detasemen biasa ini dapat bertahan, bagaimana Kaisar Simei bisa mati di sini dengan tingkat kultivasinya? Pada saat ini, pagoda Guyu tiba-tiba bergetar hebat, dan dengan sekali klik, retakan muncul lagi, pagoda Guyu berguling, dan semua orang di pagoda hampir hancur berkeping-keping. Senior Yuming, mengenai tanah terlarang laut mati, mari kita bicarakan nanti. Adakah cara agar kita bisa meninggalkan ruang kosong ini? Ucap Qin Chen tampak cemas. Apa yang bisa kulakukan? Ucap Kaisar Yuming tampak jelek, sekarang aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Jika aku berada di masa jayaku, mungkin aku tidak takut dengan bilah luar angkasa ini, tapi sekarang. Lupakan saja, saya hanya bisa mencobanya. Ucap Kaisar Yuming mendengus dingin, dan aura Kaisar yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Meskipun hanya ada sisa jiwa yang tersisa, untuk bertahan hidup, Kaisar Yuming hanya bisa membakar sisa jiwanya sendiri. Dalam sekejap, kekuatan Kaisar yang menakjubkan menyapu pagoda Guyu. Aura mengerikan yang tak ada habisnya melonjak, dan kekuatan pembakaran Kaisar menyelimuti pagoda Guyu dan bertabrakan dengan keras dengan bilah ruang yang memenuhi langit. Di tengah ledakan yang mengejutkan, bilah ruang angkasa seperti pasir halus yang tak terhitung jumlahnya terkoyak, seolah-olah mereka telah menabrak puncak gunung yang besar. Aura mengerikan dari Kaisar Yuming langsung mengusir bilah ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya, dan pagoda Guyu dengan cepat bergegas menuju inti ruang hampa. Bilah luar angkasa ini sepertinya tidak menyangka bahwa pagoda Guyu tiba-tiba bisa meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan, seolah-olah pasir kuning di langit dihempaskan oleh sebuah pukulan, langsung memperlihatkan kristal luar angkasa berbentuk berlian di tengahnya. Hah? Itu adalah. Melihat kristal luar angkasa berbentuk berlian di tengahnya, pupil Kaisar Yuming menyusut. Pada saat ini, kristal luar angkasa yang tidak bergerak ini sepertinya merasakan aura Kaisar Yuming. Dalam sekejap, jejak cahaya luar angkasa yang megah melintas di permukaan kristal dengan 361 derajat, dan pada saat yang bersamaan menyerang dengan keras aura yang dikeluarkan oleh Kaisar Yuming. Suara ledakan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia, dan aura Kaisar Yuming yang terbakar langsung mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan benar-benar terbelah dalam sekejap. Tidak baik. Di pagoda Guyu, Kaisar Yuming berseru, memuntahkan seteguk darah jiwa hitam, dan buru-buru meraung, itu adalah jantung ruang. Nak Qin Chen, segera tutup dunia kekacauan. Benda ini bisa langsung bergerak sesuai dengan fluktuasi ruang. Menyerang keberadaan yang menyerangnya. Saat Kaisar Yuming meraung, Qin Chen juga merasakan sesuatu yang buruk. Pada saat ini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri, dan perasaan krisis yang kuat melonjak di benaknya. Dalam krisis, Qin Chen tidak peduli dengan hal lain dan buru-buru menutup pagoda Guyu sepenuhnya untuk memblokir semua fluktuasi spasial. Tapi sudah terlambat. Sebelum Qin Chen dapat sepenuhnya menyegel pagoda Guyu, atau bahkan sebelum Kaisar Yuming dapat menyelesaikan kata-katanya, kekuatan pemotongan ruang yang mengerikan ini telah menyebar di sepanjang ruang antara pagoda Guyu dan dunia kekacauan, langsung menembus ke bagian dalam pagoda Guyu, dan muncul langsung di dunia kekacauan. Dengan sekali klik, jurang besar muncul langsung di dunia kekacauan di bawah kekuatan luar angkasa yang mengerikan ini, yang tidak mampu menahan kekuatan luar angkasa ini. Setelah kekuatan luar angkasa ini muncul di dunia kekacauan, ia langsung mengunci Qin Chen, yang mengendalikan dunia kekacauan, dan menebas Qin Chen di bawah. Kekuatan ruang yang mengerikan memenuhi udara dan menyelimuti Qin Chen dalam sekejap, menyebabkan pupil matanya menyusut seketika dan menjadi seukuran kepala peniti.